wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Di sini kita lakukan pembahasan tentang KKA. Mempersiapkan terutama murid itu untuk siap dalam memilih pekerjaan masa depan. Oke, di antaranya nanti bilang seperti jasa, kemudian administrasi, transportasi, produksi, yaitu yang terbanyak adalah data science analisis data. Kemudian artificial intelligence expert, software dan game developer, tenaga analisis, big data, tenaga market, digital content, digital marketing, blockchain, dan lain sebagainya. Jadi di sini kita harus mampu memproduksi dan mendiseminasi konten digital berupa audio, video, slide, dan infografis. Jadi di SD, pembelajaran SD berisi tentang konsep dasar. Jadi kita memahami sistem komputer tingkat dasar, kemudian bagaimana mengamankan komunikasi, memanfaatkan internet, dan membentuk konten dalam bentuk teks atau gambar. Jadi tugas kalau di SMP itu sudah mulai membuat audio, video, atau slide. Mungkin Bapak Ibu biasa memberi tugas kepada siswa membuat PowerPoint, dan ini bisa memanfaatkan AI. Atau kita bisa membuat audio, musik, bisa menggunakan Suno AI misalkan. Kalau kita bisa gunakan infografis, kita bisa pakai Canva, dan semua itu sekarang sudah ada AI-nya. Tanpa juga ada AI, kemudian teks, slide, PowerPoint, kita bisa gunakan AI. Ini pembelajarannya bisa dijadikan mapel pilihan. Jadi di kelas SD, SMP, dan SMA ini coding dan KKA itu bisa dijadikan mapel pilihan. Atau terintegrasi dengan mapel yang ada, bisa diintegrasikan dengan mapel yang ada. Misalkan kalau di sini sepertinya nanti akan terintegrasi dengan mapel informatika gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti terintegrasi dengan mapel IPA juga bisa, matematika juga bisa. Atau bisa dilakukan sebagai kegiatan ekstrakurikuler Bapak Ibu ya, coding dan KKA. Nah ini bisa berbasis internet, jadi online, atau perangkat seperti misalkan digabungkan di sini materinya, atau tanpa perangkat atau unplug gitu ya. Unsur empati dan kreativitas dan intuisi itu enggak ada. Pokoknya AI itu apa yang ada di data yaitu dijelaskan. Misalkan orang makan, kalau orang makan itu apa? Sebenarnya apa sih perbedaan informatika dengan coding? Kalau informatika itu lebih ke alat ya. Jadi ICT perlengkapan. Kalau coding dan KA di sini kita bagaimana melatih siswa itu menjadi komputer science atau pengetahuan bagaimana apa sih yang ada di dalam komputer bekerja, itu namanya coding dan kecerdasan KA. Kontennya di sini sama. Tujuannya kalau informatika itu peserta didik menjadi well-being digital citizen, kalau di KA di sini adaptif terhadap perkembangan digital. Jadi nanti di perkembangan digital seperti apa siswa itu bisa beradaptasi. Kalau di komputer informatika tidak ada. Nah, demikianlah Bapak Ibu. Itu tadi sekilas tentang kecerdasan artifisial. Jadi pelajaran coding dan KA bagaimana menciptakan siswa bisa menganalisis keadaan yang sudah ada sekarang ini dan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai ketinggalan zaman dan siap untuk bekerja di masa depan. Saya kira itu Bapak Ibu. Barangkali ada yang ditanyakan.
dalamnya siswa tidak perlu berpikir lebih keras untuk mendapatkan jawabannya karena sudah diambil dari situ. Jadi jauh mana atau adakah batasan-batasannya untuk pembelajaran nilai ke siswa? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nuni. Nah, itu jawabannya standar. Ada yang terlalu meluas gitu ya, ada yang pewanjang, ada yang juga pendek. Makanya di situ kita perlu mengajarkan siswa untuk menggunakan prompt. Prompt itu apa namanya, perintah ya. Perintah yang sesuai dalam menggunakan AI. Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga apa yang kita bahas di sini ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.